Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang akan saya lalui. Biarlah hari ini saya boleh terus belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema sejarah yang mengulangi dirinya. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Daniel 5 ayat 10 sampai dengan yang ke-16. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltesazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya." Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Setelah kematian Raja Nebukadnezar, maka anaknya Belsyazar naik tahta menggantikan ayahnya. Pada zaman Nebukadnezar, Daniel telah diangkat oleh raja untuk menjadi seperti seorang perdana menteri di seluruh wilayah Babel. Namun Daniel menyerahkan posisi itu kepada kepemimpinan Majemuk, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedangkan Daniel sendiri menjadi penasehat bagi Raja Nebukadnezar. Dalam Daniel 2 ayat 48 sampai dengan 49 berkata, "Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel." Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Namun entah kenapa bahkan nama dan jasa Daniel sama sekali tidak dikenal oleh Belsyazar. Dan Belsyazar justru sama sekali tidak pernah mengindahkan semua yang pernah terjadi di masa lalu pada zaman ayahnya. Bagaimana ayahnya disadarkan lewat mimpi demi mimpi, dan Daniel lah pribadi yang dipakai Tuhan untuk mengajarkan maksud dan tujuan Tuhan lewat mimpi-mimpi Nebukadnezar. Belsyazar juga sepertinya lupa atau sama sekali tidak pernah tahu bagaimana sang ayah direndahkan dan dihalau dari antara manusia, dan karena nasihat Daniel tidak diperhatikan oleh sang ayah,
Nebukadnezar. Semua peristiwa di dalam sejarah itu seakan-akan hilang seperti asap yang terurai di udara dan tidak menimbulkan bekas apapun sama sekali. Sehingga tanpa disadari, Belshazzar sedang berjalan untuk mengulangi kesalahan di masa lalu yang pernah terjadi atas ayahnya. Sejarah mengulangi dirinya sendiri. Pada peristiwa Belshazzar, nasihat dan hikmat Daniel sudah tidak berarti apa-apa lagi. Sebab setelah Daniel memberitahu Raja Belshazzar arti tulisan di dinding itu, kemudian pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu, dalam Daniel 5 ayat ke-30. Seringkali sejarah akan menjadi guru yang terbaik untuk kita dapat belajar daripadanya. Namun juga terkadang sejarah akan menjadi sia-sia sehingga manusia dipaksa untuk mengulangi kesalahan yang pernah terjadi di dalam sejarah. Pelajaran penting bagi kita hari ini, lembutkan hatimu agar kita dapat belajar perkara dan peristiwa penting di dalam sejarah untuk kebaikan kita sendiri. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur untuk semua yang Engkau telah kerjakan di dalam hidupku, dan untuk semua yang Kau izinkan aku melihat di sekelilingku maupun di dalam sejarah. Aku mau Engkau bentuk, ya Tuhan. Amin. Jesus loves you, and so do I.